Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat membawa kami semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Kiranya selalu mengirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami masing-masing Tuhan. Biarlah dengan demikian kami dapat memahami akan firman Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 21 September 2023 mempraktikkan doa untuk medan perang. Dalam mengakhiri nasihat pertempurannya, Paulus mendesak orang percaya sebagai prajurit untuk ikut serta dalam doa yang penting dan berkelanjutan untuk semua orang kudus. Terdapat di dalam Efesus 6 ayat 18. Dan untuk dirinya sendiri sebagai utusan yang dipenjarakan, Efesus 6 ayat 19 dan 20. Panggilan untuk berdoa ini dapat dilihat sebagai lanjutan dari gambaran militer, karena memanggil Tuhan atau kepada para dewa dalam doa adalah praktik umum di medan perang kuno. Untuk contoh Alkitabiah, setelah desakan Yahasiel, Yosafat memimpin seluruh Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 2 Tawarik 20 ayat 18. Sementara doa bukanlah bagian ketujuh dari baju besi. Itu adalah bagian integral dari nasihat pertempuran dan kiasan militer Paulus. Dalam dua permintaan doa yang pertama, Paulus meminta para penerima untuk berperan serta dalam doa yang sungguh-sungguh, mendesak dan gigih untuk semua orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Jika gereja ingin berhasil dalam pertempurannya melawan kuasa kejahatan, gereja perlu mempraktekkan ketergantungannya kepada Allah melalui doa yang diilhami oleh Roh Kudus. Permintaan doa Paulus yang kedua adalah untuk dirinya sendiri, juga untuk aku. Efesus 6 ayat 19. Dia meminta dalam doa agar Allah dapat memberinya amanat yang benar, supaya kepadaku dikaruniakan perkataan yang benar dan pada waktu yang tepat membuka mulutku. Disampaikan dengan cara yang benar, dengan keberanian aku memberitakan dan membahas tema yang paling penting, rahasia Injil di dalam Efesus 6 ayat 19. Ungkapan terakhir ini merujuk pada apa yang dapat kita sebut rahasia terbuka. Dari campur tangan Allah di dalam Kristus untuk menebus orang bukan Yahudi bersama dengan orang Yahudi. Baca juga di dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Menciptakan satu manusia baru, Efesus 2 ayat 15, dan boleh juga kita baca di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Sebagai tanda dari rencana yang menyeluruh untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 10. Pelajarilah panggilan untuk berdoa dalam perjanjian baru. Manakah yang paling menginspirasi Anda? Mengapa? Lukas 18 ayat 1 sampai 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang keenam kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat yang ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Dan ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa orang percaya begitu sering diimbau untuk berperan serta dalam doa yang sungguh-sungguh dan gigih? Kiasan militer Paulus mengemukakan dua jawaban. Yang pertama, ancaman pertempuran rohani melawan berbagai musuh supranatural adalah mengerikan dan nyata. Yang kedua, janji-janji Allah akan kekuatan rohani dan kemenangan diilustrasikan melalui gambaran militer Paulus terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Doa yang sungguh-sungguh dan tekun memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan dengan seksama janji-janji ini untuk memahaminya dan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas sumber daya kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini sangat menguatkan kami bagaimana kami harus selalu berdoa dan selalu bergantung di hadapan Tuhan. Ketika kami minta di dalam doa, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Sempurnakan doa kami sembahkan dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.